nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu punya ujian dan cobaan. Wa fitnatu ummati al-mal. Ujian dan cobaan pada umatku yaitu harta benda. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau kana ibnu Adam wadiyan min dhahab." Seandainya anak keturunan Nabi Adam mempunyai dua lembah yang seluruhnya berisi emas, yang tidak akan mungkin dia mampu menghitungnya, menghabiskannya, dua lembah yang berisi emas. Tapi karena karakter manusia terhadap harta itu tinggi, la tabaghaw salisan, dia pasti akan mencari lembah yang ketiga. Padahal tidak ada yang terisi pada perutnya kecuali hanyalah tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur ketika anak Adam berkata, "Mali, hartaku, hartaku." Apa yang ada pada hartamu? Apa yang kamu makan akan habis. Apa yang kamu pakai akan punah. Dan apa yang engkau sedekahkan itulah yang tinggal. Sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah. Marilah kita mendengar sebuah kisah dari kisah Bani Israel. Mudah-mudahan dengan kisah ini terbuka pikiran kita tentang bahaya cinta terhadap harta dengan kecintaan yang sangat. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan sebuah kisah dari kisah Bani Israel, yaitu tentang kisah perjalanan Nabi Isa alaihissalatu wassalam ditemani oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan, yang menuntut Nabi Isa dan laki-laki ini pun istirahat di pinggir sebuah sungai. Karena kelelahan, Nabi Isa mengeluarkan 3 potong roti. Sepotong diberikan kepada laki-laki tersebut, yang sepotongnya untuk Nabi Isa
dan yang sepotongnya disimpan di tanah. Setelah itu Nabi Isa pergi ke pinggir sungai untuk suatu hajat dan keperluan. Setelah itu Nabi Isa kembali. Alangkah kagetnya Nabi Isa, sepotong roti yang dia simpan di tanah itu telah hilang. Maka dia tanya kepada laki-laki dari Bani Israel, siapa yang memakan sepotong roti ini? Kata orang ini, la adri, saya tidak mengetahuinya. Maka Nabi Isa berkata, ayo kita melanjutkan kembali perjalanan. Dalam perjalanan Nabi Isa, Allah menampakkan berbagai mukjizat akan maha kuasanya Allah yang diperlihatkan kepada laki-laki Bani Israel ini untuk menyingkap siapa yang mengambil sepotong roti itu. Kejadian yang pertama, Nabi Isa menyaksikan seekor anak rusa. Maka Nabi Isa menangkapnya, menyembelihnya, memasaknya, kemudian memakannya. Daging dan tulangnya pun dibuang. Setelah itu Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, nampakkanlah akan maha kebesaran-Mu. Maka dalam waktu sekejap tulang-tulang anak rusa itu kembali menyatu dan anak rusa itu kembali hidup dan berlari ke induknya. Hal ini disaksikan oleh pemuda laki-laki Bani Israel. Nabi Isa bertanya, kamu sudah menyaksikan sebuah peristiwa yang di luar kemampuan manusia? Saya tanyakan, siapa yang memakan sepotong roti? Kata orang ini, saya tidak tahu. Kata Nabi Isa, ayo kita kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan Nabi Isa harus mengarungi sebuah lautan yang luas. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, nampakkanlah akan kebesaran-Mu. Maka Nabi Isa memegang tangan laki-laki Bani Israel ini dan Nabi Isa berjalan di atas lautan yang luas. Setelah sampai di darat, Nabi Isa berkata kepada laki-laki, Allah telah menampakkan akan maha kebesaran-Nya. Sekarang saya tanya, siapa yang memakan sepotong roti itu? Lagi-lagi orang ini berkata, saya tidak mengetahuinya. Kata Nabi Isa, kita lanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan yang sangat melelahkan, mereka melewati padang pasir yang luas. Maka Nabi Isa mengambil segumpal tanah yang penuh pada kedua telapak tangannya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, nampakkanlah akan kemahabesaran. Tiba-tiba tanah tersebut berubah semuanya menjadi emas. Kata Nabi Isa kepada laki-laki ini, emas yang banyak ini saya akan bagi 3. Orang ini heran, kita hanya berdua, kenapa mau dibagi 3? Kata Nabi Isa, bagian pertama untukku, bagian kedua untukmu,
Dan bagian ketiga untuk orang yang memakan sepotong roti. Tanpa diminta, tanpa ditanya, orang ini berkata, sayalah yang memakan sepotong roti. Baru dia mengaku. Ketika dua peristiwa yang menakjubkan tidak menggoyahkan kejujurannya, tapi ketika dihadapkan dengan harta, baru dia berkata, saya yang memakan sepotong roti. Kata Nabi Isa, sampai sini pertemanan kita. Kita berpisah. Kamu ambil semua emas ini. Emas ini semua untukmu. Maka Nabi Isa pun meninggalkan laki-laki Bani Israel seorang diri. Maka laki-laki ini pun melakukan perjalanan dengan membawa emas yang banyak. Di perjalanan dia bertemu dengan 3 orang perampok yang akan mengambil, merebut emasnya. Maka orang ini berkata, ini emas yang banyak. Begini saja, nanti kalau kita sudah tiba di desa ini, kita bagi emas ini, dan saya akan berikan kepadamu pembagian yang jauh lebih banyak dari jatah saya. Bagaimana? Kata perampok ini, iya setuju. Maka 4 orang ini pun melakukan perjalanan. Tibalah dia di desa, di sebuah desa. Mereka ditimpa dengan rasa lapar. Maka salah satu dari mereka berkata, hendaknya salah satu dari kita pergi ke pasar untuk membeli makanan untuk bisa mengganjal perut kita karena kita lagi lapar. Maka diutuslah salah satu dari orang ini. Dalam perjalanan salah satu dari kelompok ini mulai berpikir jahat. Begitu ruginya saya kalau emas yang banyak ini dibagi 4. Dia berkeinginan emas itu untuk saya sendiri. Maka makanan yang dia beli, dia hamburkan racun supaya 3 temannya itu bisa mati, dan dia mendapatkan seluruh emas. Ini niat jahat yang ada dalam pikirannya. Niat jahat ini juga sama menghantui 3 orang yang menunggu makanan. Dia berkata, kalau emas ini kita bagi 4, jatah kita berkurang. Kita bagi 3 saja. Kalau datang orang ini, kita bunuh dia, supaya emas ini hanya dibagi untuk 3 orang. Kata mereka, iya sepakat. Maka orang ini pun datang membawa makanan yang sudah dia taburi dengan racun. Setelah tiba, orang ini pun langsung dibunuh, mati. 3 orang ini tanpa dia sadari karena lapar, dia makan makanan yang telah ditaburi racun. Semuanya mati. 4-empatnya mati. Tidak ada yang mendapatkan emas tersebut. Mati dalam keadaan emas berada di sisinya. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam melewati mereka dan berkata, berhati-hatilah. Inilah sebuah peringatan yang sangat keras terhadap ketamatan, terhadap yang namanya harta, menjadikan tidak ada yang dia dapat kecuali hanyalah kebinasaan. Aku qouli hada astaghfiruni wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
dalam kisah di atas kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa harta itu bisa mengubah karakter seseorang. Saudara kandung itu bisa menjadi lawan dan musuh gara-gara harta. Orang tua yang merawat kita itu bisa menjadi musuh gara-gara harta. Maka itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa tuhibbunal hubban jamma, hubban mala jamma. Kalian itu sangat mencintai harta dengan kecintaan yang jamma, sangat besar, yang menjadikan kalian lupa segala sesuatu. Faedah yang kedua yang kita bisa ambil dalam kisah ini, bahwa jeleknya berteman dengan teman yang lebih mendahulukan harta dibanding persaudaraan. Maka itu Nabi Isa berkata, kita berpisah sampai di sini. Faedah yang ketiga, bahwa pentingnya sifat kejujuran, pentingnya yang namanya sifat kejujuran dan kecintaan terhadap harta itu menjadi sebab dari sebab terbesar seorang suka bermudah-mudahan untuk berbohong. Kecintaan terhadap harta menjadi sebab yang terbesar seorang suka berbohong. Kita minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan di atas nilai-nilai tauhid, diwafatkan di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah. Allahumma amitna alal islam wa sunnah. Allahumma amitna alal islam wa sunnah. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka anta Hamidum Majid. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.